Baik, Bapak, Ibu, dan semua saudara, sudah ada cukup banyak pertanyaan. Kita akan lihat sejauh mana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama dari Tangerang, saudaraku. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana jika suami tidak bisa bertanggung jawab secara materi, ditambah suami selingkuh dan melakukan KDRT, sehingga keluarga besar saya meminta saya untuk tinggal terpisah karena perlakuan suami. Apa saran Bapak dan Ibu untuk masalah saya ini? Bapak dan Ibu ya dari Tangerang, jangan berpisah ya, jangan berpisah, apalagi jangan bercerai. Mari berdoa. Ya, kadang-kadang kita memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali berdoa. Ya, kita berdoa minta campur tangan Tuhan. Dan kalau ada pembimbing rohani, ya minta tolong pembimbing rohani, Bapak Pendeta atau Bapak Gembala untuk menolong melayani kedua belah pihak. Karena juga sudah ada KDRT dan sebagainya. Tapi jangan mengambil jalan berpisah. Ya, meskipun mungkin untuk keselamatan atau keamanan dari KDRT, tapi mari berdoa dan berharap. Saya percaya salah satu pemulihan yang Tuhan akan lakukan adalah pemulihan suami istri. Amen. Yes. Karena suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Amen. Jadi mari berdoa dan percaya akan ada campur tangan Tuhan yang ajaib sehingga suami istri itu dipulihkan. Karena hubungan Kristus dan jemaat juga sedang dipulihkan. Apakah kita memaafkan kesalahan orang lain atau pasangan, ya otomatis akan mengalami kasih Kristus, atau harus juga mengampuni? Bagaimana memiliki sikap hati yang benar? Apakah kita memaafkan kesalahan pasangan, otomatis akan mengalami kasih Kristus? Jadi begini, karena kita mengalami kasih Kristus yang membawa pengampunan dalam kehidupan kita, karena itulah kita mengampuni pasangan kita. Bukan kita mengampuni lalu mengalami kasih Kristus. Justru karena kita sudah mengalami kasih Kristus, kita diampuni. Kesalahan kita itu diampuni oleh Yesus. Lalu kenapa kita harus menyimpan kesalahan orang lain? Jadi kita harus melepaskan pengampunan karena kita sudah diampuni. Bagaimana Bapak dan Ibu membangun kembali kasih mula-mula kepada pasangan? Karena sudah lama sehingga sudah tidak ada rasa, sudah hambar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu segarkan, ya kita harus selalu segarkan hubungan suami istri, kemesraan, kasih, pengertian itu harus selalu dipelihara. Dan salah satunya adalah kembali mengalami kasih Kristus. Ya, jangan biarkan waktu dan persoalan itu membuat hubungan suami istri itu hambar. Family time, ya makan bersama, duduk bersama, ngobrol bersama. Sekali lagi, ya jangan kita ini lebih banyak bersekutu dengan HP kita. Saya mendengar banyak keluhan bahwa suami istri lebih banyak bersekutu dan ngobrol dengan HP ketimbang ngobrol dengan istri atau suami. Kemudian dari Manado, setiap kali sudah mengampuni, namun saat ada masalah dengan pasangan, diungkit kembali. Saya minta saran bagaimana menyelesaikan. Ya, kita belajar begini, saudara. Belajar mengampuni, lalu belajar begini, melupakan. Lupa sama sekali tidak bisa. Tapi maksud begini, kalau ingat, itu sudah nggak ada luka. Ya, mengampuni itu artinya, salah satu tandanya begini, meskipun kita ingat, kita tidak sakit. Nah, kalau kita ingat masih sakit, setiap kali kita ingat, kita emosional, nah berarti belum mengampuni. Nah, kalau kita sudah melepaskan pengampunan, kita ingat.
kesalahan pasangan kita tidak punya masalah. Kan tidak mungkin lupa, kan tidak mungkin. Kesalahan Bu Indah, kesalahan saya terhadap Bu Indah tidak mungkin dilupakan. Dia bisa mengingat secara detail. Nah, persoalannya adalah pada waktu dia mengingat, dia masih marah tidak. Nah, kalau dia sudah tidak marah, berarti dia sudah mengampuni. Bapak dan Ibu dari Bali ini, saya mau bertanya, bagaimana jika suami begitu mencintai pelayanan dan jiwa-jiwa yang dilayani sehingga tidak ada waktu dengan saya dan keluarga? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Jangan dibalas. Oh, suami begitu, saya balas. Kasih itu tidak membalas dendam. Ibu yang sudah menyadari, mulailah. Jadi begini, selalu orang bertanya, pemulihan dari siapa, Pak? Bukan dari kita. Pemulihan itu bukan dari kita. Pemulihan itu dari saya. Kita yang terlebih dahulu menyadari, kita yang harus mulai. Ya enggak bisa, Pak. Saya nunggu suami saya nunggu istri saya, baru saya mulai sama-sama. Saudaraku, seringkali itu tidak terjadi sulit. Harus ada yang memulai. Tidak perlu merasa, Pak, saya kalau mulai saya rugi dong, Pak. Enakan suami saya. Loh, ini kan suami yang kita kasihi, yang kepadanya kita berjanji sehidup semati. Ya memanglah suami atau istri kita layak menerima pengorbanan kita. Tidak ada orang lain. Kalau saya berkorban untuk istri, ya itu layak. Istri berkorban untuk suami, ya memang sejatinya harus begitu. Karena ini adalah orang yang kepadanya saya mengatakan aku mencintai seumur hidupku apapun yang terjadi. Nah, kasih itu berkorban, ya. Jadi harus ada yang mulai. Dan siapa yang memulai langkah-langkah pertobatan ini? Bukan kita, bukan kami, tetapi saya, bukan dia. Apalagi dia. Dia pasti nggak mau, jangan saya, kamu aja, ya. Jadi mulai dari saya, Bapak Ibu. Kemudian ini pertanyaan menarik. Saya sudah cek tadi. Ada bagian firman dalam Alkitab yang berkata, kalau engkau beristri seolah-olah tidak beristri. Bagaimana artinya menurut Bapak dan Ibu? Karena ada pengajaran yang mengajarkan untuk mengutamakan Tuhan daripada keluarga ataupun yang lain. Karena ini yang membuat saya dan istri seringkali mempertanyakan, mohon jawabannya. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Nah, saudaraku, begini, memang kasih kita kepada Tuhan itu harus lebih besar kepada istri dan keluarga. Tapi saking besarnya kasih kita kepada Tuhan, bahwa istri yang mendapatkan urutan kedua ini pun itu juga sangat berlimpah-limpah. Bukan begini, saya mengasihi Tuhan, lalu saya meninggalkan istri saya. Nah, bukan begitu. Saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Kasih yang saya terima dari Tuhan, itulah yang saya gunakan untuk mengasihi istri saya. Jadi jangan begini, Pak, saya kan harus mengasihi Tuhan, saya mengasihi pelayanan, ya saya tinggal istri saya. Perintahnya tidak begitu. Kasihilah pasanganmu, istrimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kebenaran jangan dipotong-potong. Seperti saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, ya. 1 Korintus 7 ayat 29. Waktu telah singkat. Nah, ini bicara mengenai bagaimana waktu yang telah singkat, artinya kita punya prioritas. Ya, ini kan bahasa ibarat, ya. Aku orang-orang yang beristri berlaku seolah-olah tidak beristri. Seolah-olah itu tidak sungguhan, tapi artinya kita harus serius. Ya, melayani Tuhan, betul, saya setuju. Ya, seakan-akan saya sendirian. Bukan berarti saya melayani Tuhan, tidak mempedulikan istri. Istri mendekat ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, memang setan, saudaraku. Ya, jadi perhatikan secara utuh perintahnya. Suami dari Surabaya, dari seorang ibu, suami bisa mempraktekkan kasih di luar rumah, namun saat di rumah suami bersikap ketus, sadis, dan lebih banyak menyakiti dalam kata-kata dan tindakan. Apa saran dari Bapak dan Ibu untuk hal ini? Yang pertama, jangan dibalas. Justru kalau ada suami atau istri yang belum, ya, selaras dengan firman,
kitalah, sayalah yang harus memulainya. Ya. Pak, suami dengan orang lain baik, dengan saya ketus. Nah, kalau begitu sikap kita ya sudah, kita harus mengasihi suami kita dengan tulus. Kemudian dari Singapura, ya, dari Singapura, seorang ibu dari Singapura. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sejak beberapa tahun terakhir suami menjauh dari kasih Allah. Sudah tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, dan tidak mau aktivitas rohani lainnya. Suami merasa kecewa dengan Tuhan karena bisnis yang karena seakan-akan begini ya, karena Tuhan menghancurkan bisnis yang bertahun-tahun dibangunnya. Jika saya nasihati, suami marah. Namun jika saya diamkan, saya sedih melihat kondisi dari suami. Mohon masukan dari saran dari Bapak dan Ibu. Tetap berlakulah baik, ya, sabarlah, dan terus doakan. Terus doakan, bagaimanapun juga ada tangan Tuhan itu siap menolong kita. Kuasa doa itu betul-betul tidak terbatas, ya. Ada waktunya, tidak ada banyak hal yang kita ini tidak bisa lakukan. Tapi dengan berdoa kita bisa menjangkau banyak hal. Kemudian dari Kendari, bagaimana mengaplikasikan kasih Allah seperti apa yang diaplikasikan dalam hidup keluarga dan pernikahan? Lalu bagaimana jika istri kecewa berkepanjangan dengan saya? Istri kecewa berkepanjangan dengan saya, walaupun saya sudah meminta maaf, tetapi sikap istri ke saya tetap tidak berubah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, permintaan maaf itu penting, tapi yang kedua, pertobatan juga penting. Jadi ketika kita maaf, tunjukkanlah pertobatan. Meskipun acap kali dalam pertobatan tindakan kita juga gagal, kita minta maaf lagi. Tapi jangan begini, minta maaf sama saja. Minta maaf kelakuan tidak dirubah. Nah, itu menjengkelkan, Bang. Itu menjengkelkan. Jadi minta maaf harus disertai dengan pertobatan. Kemudian dari Manila, suami fasih berbicara ayat-ayat Alkitab. Ini yang fasih berbicara ayat Alkitab kok suami terus ya. Suami fasih berbicara ayat-ayat Alkitab, namun sikap dan perbuatannya tidak sefasih ayat-ayat yang suami sampaikan, dan suami terlibat, dan suami sekarang terlibat dalam pekerjaan yang kotor. Sebagai istri dan ibu, saya tertekan dengan semuanya ini, minta saran. Nah, jadi ya ini suami banyak ngomong ayat Alkitab, tapi perbuatan mengingkari akan omongannya. Nah, dengan demikian yang pertama jangan dibalas. Yang kedua, tetaplah bersikap baik. Tetapkanlah alirkan kasih Allah dan berdoalah. Ya, seperti saya pernah mengingatkan bahwa suami istri harus saling mendoakan. Ya, bukan mendoakan ya hanya kalau pas doa bersama. Tapi ketika saya berdoa secara pribadi, pokok doa pertama saya selalu istri. Dan Bu Indah, pokok doa pertama selalu suami. Setelah itu baru anak-anak, baru pelayanan, baru gereja. Nah, semuanya bahagia. Nah, suami harus berdoa untuk istri. Istri harus berdoa untuk suami. Jangan kita berdoa untuk dunia. Saya mau berdoa, Pak, supaya dunia diselamatkan. Lah, suamimu gimana ya? Ben, terserah, Pak. Nah, tidak bisa, saudaraku. Kita boleh berdoa untuk dunia, untuk keselamatan jiwa yang terhilang. Tapi yang utama kita harus doakan adalah suami dan istri kita. Itu harus pokok doa pertama. Kemudian dari Taiwan, dari Manila, lalu kita ke Taiwan. Bagaimana ukuran damai sejahtera dalam keluarga yang berbeda antara saya dan suami? Selalu bertentangan karena setiap kali akan melakukan sesuatu dan memutuskan berdasarkan damai sejahtera itu belum di hati masing-masing. Jadi damai sejahteranya suami dengan istri tidak klop, saudaraku. Nah, begini, kalau seperti ini, biarkan suami yang memutuskan. Kalau sampai pada titik tertentu, istri tetaplah mendukung keputusan suami. Nah, baik, maafkan kalau tidak semua pertanyaan
bisa saya jawab. Tapi saya rasa hampir semua pertanyaan itu mirip lah ya, mirip-mirip pengampunan dan sebagainya. Nah, saran secara umum begini, saudaraku. Yang pertama, pemulihan harus dimulai dari saya. Saudara yang sudah sadar, mulailah lakukan pemulihan itu. Ya, layanilah pasanganmu dengan baik, dengan kasih Kristus. Kemudian berdoalah untuk pasanganmu. Ketika saya setiap pagi berdoa untuk istri saya, saudaraku, itu menolong saya untuk tidak punya masalah dengan dia ini. Itu menolong saya. Setiap kali saya bereskan, ya Tuhan, aku tidak punya kejengkelan, tidak punya kemarahan, tidak punya apapun. Ya, saya berdoa. Nah, setiap pagi saya berdoa untuk istri, itu akan menolong bahwa saya tidak punya rasa negatif apapun terhadap pasangan saya. Ya, jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa jawab karena masalah waktu. Tapi saya berharap firman tadi dan contoh-contoh pertanyaan yang ada itu akan bisa menjawab. Ya, jadi yang pertama, pemulihan selalu dimulai dari saya. Yang kedua, alirkanlah kasih Kristus kepada anggota keluarga kita, mulai dari saya. Jangan nunggu yang lainnya. Yang ketiga, jadilah pendoa untuk keluargamu. Ya, sebelum berdoa untuk dunia kita perlu, berdoa untuk gereja kita perlu, berdoa untuk pelayanan kita perlu, jangan ditinggalkan. Tapi jangan dilupakan berdoa untuk suami, istri, dan anggota keluarga kita.